Bayangkan sebuah tanaman yang minyaknya mengalir dalam darah peradaban modern. Dia ada di roti sarapanmu, di lipstik yang kau kenakan, bahkan di bahan bakar yang membawamu melintasi kota. Tapi pernahkah kau bertanya, bagaimana mungkin satu jenis minyak bisa menguasai dunia? Dan apa rahasia gelap yang tersembunyi di balik kehebatannya? Mari kita telusuri perjalanan epik ini, dari ritual suku Afrika kuno, persaingan kolonial, hingga dilema lingkungan yang mengancam masa depan bumi. Ini adalah kisah tentang kelapa sawit, pahlawan yang sekaligus penjahat dalam botik transparan. Di pedalaman hutan Guinea, Afrika Barat, 5.000 tahun lalu, seorang tabib suku mengulurkan tangan ke buah merah berminyak. Dia menyebutnya Aelais, pemberian dewa untuk mengusir penyakit dan kelaparan. Tapi siapa sangka, buah ini akan menjadi rebutan kerajaan-kerajaan Eropa berabad kemudian? Lalu, bagaimana mungkin Indonesia, negeri yang bahkan tak memiliki pohon sawit asli, kini menjadi rajanya? Inilah buah yang mengubah peta ekonomi global. Tapi di balik kilau emas cairnya, ada bayangan yang mengintai. Tahun 1848, Belanda membawa 4 biji sawit dari Afrika ke kebun raya Bogor. 4 biji saja. Tapi dari 4 biji inilah monster industri lahir. Inggris tak mau kalah, menyelundupkan benih ke Malaysia. Dan di sini, di tanah tropis yang subur, sawit bermutasi dari tanaman tradisional menjadi mesin uang raksasa. Tahukah Anda, pada tahun 1930-an, minyak sawit bahkan dipakai sebagai pelumas tank Perang Dunia II. Namun, kejayaan ini tak bertahan lama. Ketika harga minyak bumi jatuh pada 1970-an, negara-negara Asia pun berbisik, mengapa tak kita gantikan minyak bumi dengan emas nabati kita sendiri? Dan sejak itu, dunia tak pernah sama lagi. Lihatlah sekeliling Anda, minyak sawit ada di 50% produk supermarket. Ia bisa jadi sabun, coklat, bahkan solar untuk mesin. Tapi keajaiban sebenarnya ada di tubuh kita. Tahukah Anda, minyak sawit merah mengandung vitamin A 15 kali lebih banyak daripada wortel? Atau bahwa tocotrienol di dalamnya bentuk langka vitamin E bisa melawan sel kanker. Namun, di saat yang sama, setiap menit, hutan seluas 146 lapangan bola lenyap untuk kebun sawit. Orangutan terkapar. Api membara. Karbon menguap. Jadi, mana yang benar, apakah sawit penyelamat atau perusak? Jawabannya tidak hitam putih. Inilah dilema kita. Minyak sawit memberi makan miliaran orang.
menyelamatkan anak-anak dari kebutaan akibat kekurangan vitamin A. Tapi di sisi lain, ia menggerogoti paru-paru bumi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus membenci sawit atau justru memintanya untuk berubah? Mungkin jawabannya ada pada secuil harapan, sertifikasi sawit berkelanjutan, inovasi teknologi, dan kesadaran kita sebagai konsumen. Karena seperti kata suku Afrika kuno, yang berasal dari bumi harus kembali melindungi bumi. Dan sekarang pilihan itu ada di tangan kita.